Selamat pagi menuju siang. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa memberi saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Terima kasih juga untuk Tante yang luar biasa juga sangat mengasihi kami. Bukan beberapa tahun, tapi tahun 99 saya dengan suami diberkati di gereja ini. Kami difasilitasi begitu luar biasa oleh Tante, padahal saya belum pernah kenal Tante. Saya dari kampung, ya. Kalau di Tangerang itu ada namanya Ciben, Cina Benteng. Nah, saya mah memang saya dari Tangerang. Saya pelayanan hari ini, puji Tuhan, diberi kesempatan untuk melayani di Tangerang. Tepatnya di Lipo Karawaci. Tapi saya bukan orang Tangerang. Saya orang Cianjur. Nah, kalau di Jakarta ini ada Jalan Menceng. Ya. Kalau saya Cianjur Nyingcet. Jadi ke pinggir 30 kilo dari kota Cianjur. Jadi saya ini Cipung, saya bilang Cipung, Cina kampung. Tapi diberkati Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di Tangerang. Dan puji Tuhan juga, saya diberi kesempatan untuk bisa mengenal Bapak Ibu Gembala almarhum Bapak Michael Kairupan di tempat ini. Jadi tahun 99 bulan Februari tanggal 15, saya berlutut di tempat ini bersama suami. Suami saya boleh berdiri yang ganteng. Ini pernah jadi pengerja juga berjemaat di tempat ini, Filmon Pramudito. Adiknya Mas Pus Filipus, anak pendeta Samekto, Klaten. Mungkin nanti sambil berjalan firman Tuhan, saya akan sedikit kalau ingat memperkenalkan. Anak saya 2. Yang pertama ini yang saya bawa. Yang kedua tidak bisa ikut karena masih banyak katanya pekerjaan. Tetapi dia tetap ikut live streaming hari ini. Ya, salam buat Oma katanya. Puji Tuhan, tidaklah berlama-lama. Saya ini agak grogol Tante. Saking groginya. Jadi grogol. Karena ini kesempatan yang pertama kali juga saya khotbah pakai masker. Tapi mari kita akan langsung saja. Kita akan buka firman Tuhan. Saya mau bicara tentang iman. Mungkin saudara, bosan pasti Ibrani nih kan, Ibrani pasal 11, benar. Tapi mari, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada saudara. Meskipun saya percaya pasti ada yang banyak lebih senior. Saya ABG, aku belum gocap. Tapi nanti Agustus ABG juga, aku baru gocap. Tetap ABG. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apa iman menurut saudara? Ada yang mau? Enggak disuruh berdiri kok. Kalau salah enggak disuruh berdiri di sini nemenin saya enggak. Ada yang mau jawab? Apa itu iman? Mungkin yang main musik, Pak. Aduh, di sini teh katanya udah lempeng. Mau jawab tapi kalau keluar jadi bengkok. Ya udah saya jawab aja. Ada banyak orang berkata bahwa iman itu adalah percaya. Setuju? Ya. Iman itu percaya. Tapi mari kita lihat kata firman Tuhan, bahwa iman bukan sekedar percaya. Orang percaya belum tentu beriman, tetapi orang beriman pasti percaya. Setuju? Kita buka di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua bisa langsung ditayangkan ya. Ayat yang ke-19. Yakobus pasal yang ke-2 ayat ke-19.
Ya, luar biasa, terima kasih. Sudah langsung muncul. Ya, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi apa bedanya? Kalau kita cuma sekedar punya percaya lalu kita katakan kita orang beriman. Karena dikatakan setan-setan pun percaya Allah itu satu, Allah itu esa. Dia percaya Yesus itu Allah. Itu banyak di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iblis seringkali berkata, engkau anak Allah, engkau Allah. Jadi apa bedanya kita dengan setan kalau kita cuma punya percaya? Disinilah saya ingin mengupas sedikit saja, supaya kita kembali memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena saya akan selalu ngacu kepada firman Allah. Jadi orang percaya belum tentu beriman, tetapi orang beriman pasti percaya. Jadi apa definisi iman? Saya ingin sedikit saja memberitahu tentang definisi iman yang saya pahami selama ini. Iman yaitu percaya 100% bahwa Allah ada, saat ini Yesus ada. Percaya saudara? Dan Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Menolong kita dari sakit penyakit, menolong kita dari setiap permasalahan, menolong kita dari setiap kesulitan. Dia sanggup. Sambil kita terus menerus melakukan firman Allah dengan penuh ketaatan. Setuju? Jadi kalau saudara berpikir, jadi kalau gitu saya ini orang yang percaya atau saya ini udah beriman? Ya ini kan jadi pertanyaannya. Yuk kita cek. Mau saudara ngecek? Saudara sudah beriman atau saudara masih di posisi yang percaya? Maaf, seperti setan-setan percaya ada Allah, percaya Yesus itu Allah. Tetapi ingat, setan tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena setan tidak punya iman. Mari kita cek, saudara punya iman, sudah beriman atau baru percaya? Saya mau membuat sebuah ilustrasi dari sebuah pertunjukan yang namanya Bapak Blondin. Nah saya ini karena pandemi jadi suka bikin YouTube. Anak saya yang bikinin. Saya bikin konten YouTube. Konten saya atau video channel saya Agustina Pramudito. Saya namanya Agustina Pramudito, suami saya. Jadi nanti kalau misalnya lupa boleh dibuka lagi. Gratis. Tolong subscribe aja. Cielah, promosi. Kan gratis. Saya nggak minta apa-apa saudara. Tapi kalau saudara diberkati, subscribe aja. Tonton sampai selesai. Nah tapi saya ingin memberi bocorannya sekarang. Pada suatu hari, pada tahun waktu 18-an, tahun yang sudah sangat lama sekali. Bapak Blondin ini seorang akrobatik. Bapak Blondin ini kemudian membuat sebuah atraksi. Dia katakan dia ingin membuat sebuah atraksi yang spektakuler. Jadi dia mengadakan atraksi itu di atas air terjun Niagara. Air terjun Niagara saudara tahu kan? Mau zaman dulu sampai sekarang apalagi? Zaman dulu apalagi gitu kan, pasti serem. Nah Bapak Blondin ini kemudian mengundang pers gitu kan, mengundang banyak pers, mengundang banyak penonton. Karena luas atau panjangnya air terjun Niagara ini lebih dari 100 meter. Tingginya juga segitu, sangat tinggi, sangat curam dan sangat menakutkan. Tapi Bapak Blondin ini dengan berani, dia mau menyeberang dari sudut sana sampai ke sana. Setelah dia siap, pers sudah siap, penonton semua sudah siap. Bantu saya ya, yang sebelah sini kira-kira gitu kan. Maksudnya penonton yang sebelah kiri, kanan saya. Yang sebelah sini jadi penonton sebelah kiri. Bapak Blondin bilang begini, saat ini saya akan membuat sebuah atraksi.
Saya akan berjalan dari sudut ini dan menyeberang sampai ke sana. Penonton percaya saya sanggup berjalan sampai sana dengan selamat? Percaya? Yang kenceng dong, belum makan ya. Percaya. Nah, Bapak Blondin ini kemudian berjalan. Dia hanya memakai seutas tali baja saja. Berjalan. Sampailah dia ke seberang. Semua tepuk tangan. Semua kemudian bersorak-sorai. Dan Bapak Blondin lagi bilang, sekarang saya akan menyeberang lagi ke sana dengan membawa tongkat. Percaya. Berjalan lagi dia bawa tongkat. Sampai di seberang lagi. Sampai di seberang sini semua tepuk tangan. Wow, keren, dahsyat. Semua penonton terpesona. Kemudian Bapak Blondin ini juga bilang, saudara percaya kalau saya bisa membawa troli yang buat semen menyeberang sampai ke sana? Semua penonton juga berkata, kami percaya. Dia kemudian nyebrang bawa troli dan benar selamat. Sampai di sana pun dia katakan, sekarang para penonton, saudara-saudara percaya tidak kalau saya bisa membawa seseorang di atas troli ini dan menyeberang ke sana? Semua katakan, wih, kayak udah lihat bukti kok, pasti nyampe. Semua berteriak, semua bersorak-sorai, percaya. Terus Bapak Blondin bilang begini, kalau percaya, ada nggak satu orang di sini yang mau saya dorong sampai ke sana? Semua langsung diam. Saudara, kalau saudara nih, saya Blondin, saudara saya dorong melewati air terjun Niagara, saudara percaya nggak? Halah, mikir dulu gitu kan, mati gua. Nah, Bapak Blondin ini juga seperti itu. Tidak ada yang bersedia. Tapi semua saat lagi hening dan hanya terdengar air terjun Niagara. Satu anak kecil tiba-tiba keluar dari kerumunan. Saya! Wih, semua langsung ramai lagi. Anak siapa itu? Emaknya mana? Wah, gila banget tuh. Emaknya kemana tuh? Anak itu masih kecil. Dia mau cari mati. Bapak Blondin, mari nak, naik anak itu, didorong, wih, semua tegang, karena bawa anak kecil, sampai di seberang, selamat semua tepuk tangan, selesai pertunjukan, yang didatangi bukan Bapak Blondin oleh pers, tapi anak kecil itu, dek, kamu anak siapa? Mana emaknya, bapaknya mana? Kamu hebat banget, kamu berani banget. Mana bapaknya? Anak ini bilang, bapak saya. Iya, bapak kamu mana? Nah itu, dia tunjuk Blondin. Saudara ngerti nggak? Posisi saudara ini penonton atau anak? Jika Kristenan kita, saudara kalau cuman berteriak percaya, tapi tidak mau melakukan, tidak ada action, tidak berani, saudara baru percaya, bukan beriman. Orang beriman pasti berani. Dia percaya Bapaknya pasti memberikan keselamatan kepada dia. Enggak perlu dipertanyakan, enggak perlu diragukan kebenaran firman Tuhan. Dia percaya. Bagaimana anak itu bisa percaya, yakin dan mau melakukan action bersama dengan bapaknya? Karena dia dekat dengan bapaknya. Yang jadi pertanyaannya sekarang, saudara kembali setelah dengar ilustrasi ini, saudara ada di posisi mana? Saya penonton atau saya seorang anak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan? Berani terima resiko. Apapun yang terjadi, kalau Yesus bersama aku mau tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.
bukti, saudara. Karena iman itu penting. Katakan penting. Penting. Iman itu penting. Pentingnya di mana? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 11. Sekarang Ibrani pasal 11 beneran. Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-1, dan kita langsung loncat ke ayat yang ke-6. Sudah dapat? Nah, pentingnya di mana kan? Karena saya katakan iman memegang peranan penting bagi setiap orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Yang pertama, kita akan baca 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar, fondasi. Sebuah gedung itu bisa dikatakan kuat, hebat, bukan karena bentuknya yang indah, bukan karena banyak tingkatnya, tetapi karena fondasinya. Setuju? Tuhan Yesus sendiri juga katakan di dalam Lukas, di dalam Matius. Saudara bisa buka itu nanti. Ada 2 macam dasar, kata Tuhan. Yang satu didirikan di atas pasir, yang satu didirikan di atas batu karang. Kalau Yesus anggap penting sekali itu dasar, bagaimana dengan kita? Mari kita anggap penting dasar iman ini. Karena ini akan menentukan kehidupan kita berjalan bersama Yesus dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Jadi jangan anggap enteng, saudara-saudara. Mari hari ini katakan, penting bagiku untuk meningkatkan kualitas iman. Makanya saya kasih tema khotbah pada saat pagi hari ini. Miliki iman yang kuat dan berkenan. Dasar itu penting. Amin. Saudara, yang kedua, mari kita buka di dalam Ibrani lagi tadi, ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tolong digarisbawahi kata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Kata berkenan yang saya lihat di dalam kamus bahasa Indonesia itu menarik, menyenangkan, cocok, klop. Nah itu. Saudara harus punya iman yang menyenangkan hati Tuhan, iman yang menarik hati Tuhan. Karena kata Tuhan, asal engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, gunung-gunung bisa kamu pindahkan. Wow, wow banget ya sih? Kayaknya mustahil. Tapi mari, kami tidak pernah datang sejak tahun 99 habis diberkati. Mungkin kami adalah pengerja yang paling kurang ajar. Ampuni kami tante, maafkan kami. Betul, saya sudah komitmen dengan suami. Kamu anak pendeta, saya anak pedagang. Nah, kan? Kau jangan minta mamamu, aku tidak minta bapakku. Kita mau kasih lihat kepada dunia. Saya ingin membuktikan apa kata opa-opa zaman dulu. GPDI itu luar biasa. GPDI ada oleh karena kuasa Roh Kudus. Jadi jangan minta-minta. Kami datang ke Lipo Karawaci cuma dengan modal 600.000 doang. Karena sejak habis diberkati bulan Maret kemudian saya sudah langsung mengandung anak saya yang pertama ini.
600.000 itu dari mana Tante? Mau tahu nggak? Saya kasih bocoran Tante. Itu ternyata saya suami saya dikejar-kejar sama Mas Denny almarhum. Denny yang di Cilipo Cikarang juga pengerja di tempat ini. Mas katanya, ini ada titipan angpau dari Singapura. Siapa namanya? Ya pokoknya itulah. Salah satu anak kaum muda di tempat ini. Dia ngasih angpau 600.000. Suami saya kasih ke saya. Saya terima itu dengan iman. Pokoknya 600.000 hidup di Lipo Karawaci. Bayangkan di Lipo Karawaci. Setelah beberapa bulan, karena saya datang ke Lipo Karawaci udah hamil 7 bulan, maaf. Kemudian saya balik lagi ke Cianjur karena untuk melahirkan. Jadi bulan November anak kami lahir tanggal 28. Dari uang itu, anak ini anak paling murah. Harganya cuma 245.000 di bidan. Melahirkan, lancar, bayar, murah. Karena iman saya jangan sampai nyusahin orang lain. Jangan sampai merepotkan siapapun juga. Kami harus belajar mandiri. Orang dewasa di dalam Tuhan itu bukan dia semakin kuat, semakin gak butuh siapapun, bukan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan itu justru seperti anak kecil, cuman berharap kepada Tuhan, cuman percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong dia sampai tuntas. Terbalik kan, kalau di dunia orang dewasa itu kan mandiri, nggak perlu orang lain, nggak butuh orang tua, nggak butuh siapapun. Gua udah mandiri, gua udah kerja, nggak butuh siapapun. Salah itu mandiri secara dunia. Tetapi orang mandiri dewasa di dalam Tuhan, dia semakin bergantung, semakin miskin di hadapan Tuhan. Tampang saya bilang, kalau Tante suka, kamu ini. Terus ada banyak juga teman-teman, kamu mah ya ibu pendeta gaul. Tampang boleh milenial, hati mah tradisional. Saya cuma doa puasa sampai suami saya, lu doa puasa mulu, kurus nanti, udah makan aja, ntar. Saya butuh Tuhan. Singkat cerita, kami kembali ke Lipo Karawaci hanya dengan modal 200.000. Tidak pernah jalan-jalan, saudara boleh cek. Karena kami berdua percaya, asalkan kau punya iman sebesar biji sesawi saja. Puji Tuhan, anak kami bisa lulus dari UPH tanpa beasiswa. Orang bilang, Tante bisa kok anaknya sekolah di UPH. Bisa, asal beasiswa. Tante ngajuin aja, datang ke administrasinya. Saya tanya ke adminnya bilang, oh boleh Bu, ada beasiswa untuk para pendeta-pendeta. Tapi ibu harus tanda tangan dulu surat perjanjian. Saya udah semangat. Tanda tangan apa? Surat tanda tidak mampu. Oh, saya langsung darah Yesus. Tidak. Yesus saya mampu. Yesus saya mampu. Dia sanggup. Ingat, iman adalah percaya 100% Allah itu ada. Dan Allah sanggup melakukan segala perkara. Sampai hari ini dia lulus kemarin. Mama, Cici udah lulus. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Saya bayarnya meleleh-meleleh, dia macam, nggak bayar lagi. Oh puji Tuhan. Karena kalau sekalinya bayar itu, aduh, betul-betul saya cuma doa puasa. Nyatakan Tuhan kehebatanmu. Sampai titik yang terakhir itu saya cuma butuh 6 juta. Nanti ya ceritanya, karena ini masih nyambung. Tapi yang jelas Tuhan nyatakan kehebatannya. Saya tidak pernah nunggak, tidak pernah telat. Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap orang yang mengandalkan Dia. Amin. Saya selalu pegang ayat itu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Setiap orang yang percaya sungguh kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kami tidak pernah dipermalukan.
Orang bilang, mana mungkin lu bisa nyekolahin anak di sekolah yang bagus. Nah ini banyak kesaksian saudara. Karena iman yang sebesar biji sesawi. Bicara biji sesawi itu kecil. Kecil, benih yang paling kecil. Tapi kalau dia tumbuh, dia akan menjadi pohon yang besar. Jadi iman itu bukan bicara kuantitas. Berapa lama saudara ikut Tuhan? Berapa lama saudara bergereja? Berapa lama saudara aktif melayani? Oh saya mah ini, saya mah itu, saya mah begini, saya mah begitu. No. Yang Tuhan cari adalah kualitas. Apakah iman seseorang itu bertumbuh? Iman seseorang yang bertumbuh pasti akan menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Nah waktu saya lahir anak yang pertama, umur 4 bulan, jalan-jalan saya di kompleks. Karena kalau di Lipo itu kan klaster-klaster gitu kan. Tidak ada pedagang, jadi betul-betul terisolir. Kemudian tetangga-tetangga lagi ngumpul, mereka cerita, ada bapak-bapak, ibu-ibu lagi bercerita tentang nanti nyekolahin anak di mana. Saya cuma dengerin, anak saya baru umur 4 bulan. Yang satu bilang, nanti saya mah mau nyekolahin anak saya di Dian Harapan. Saya mah di Pelita Harapan. Yang ratusan juta, kalau Dian Harapan mah baru puluhan juta. Saya cuma dengerin. Tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin saya. Kalau ibu nanti nyekolahin anaknya di mana? Saya kan gak bisa ngomong, anak saya baru umur 4 bulan. Saya cuma senyum, iya Pak. Terus dia jawab sendiri, dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Oh nanti ya anak ibu mah nanti sekolahnya katanya di belakang tembok Lipo. Saya bilang, emang ada sekolahan gitu? Pulang saya, Pak, emang di belakang tembok Lipo ada sekolahan? Ada, dengan semangat lagi ada. Emang kenapa Bu? Iya, katanya nanti anak kita mau sekolah di situ. Darah Yesus, dia langsung besoknya diajak saya naik motor. Bu, ini nih katanya sekolah di belakang tembok Lipo. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Enggak gitu kali. Nah, saya ingin membuktikan, bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh Kudus yang bekerja. Saya cuma berdoa dan berpuasa, itulah kekuatan kami. Saya cuma ingat itu Mami Papi Da Costa karena saya pengerja di sana di Makassar. Mami Papi Da Costa selalu bilang doa puasa. Itu yang saya kerjakan. Mana imanmu? Kalau Mami Da Costa, mana imanmu? Di mana ya iman saya? Kita cari dulu. Tapi puji Tuhan, lewat gemblengan Bapak Ibu Gembala saya di sana di Makassar, saya boleh ada. Dan puji Tuhan. Anak saya 2 ini, yang satu laki-laki, sekarang umur 19 tahun, yang ini sekarang 21 tahun. Bisa bersekolah di satu sekolah yang termahal, salah satu termahal di Lipo, di Tangerang. Mahalnya, ya kalau kata saya mahal ya saudara. Karena terakhir SPP-nya anak saya itu 3.750.000 per bulan. Yang kecil itu SPP-nya 6 juta sebulan. Sombong amat. Enggak. Papanya ngajar di sana, jadi gratis. Itu sebuah kesempatan, itu sebuah mujizat yang luar biasa. Kalau orang bilang, mana mungkin? Mungkin dengan Tuhan. Asalkan kau punya iman sebesar biji sesawi saja. Iman yang terus bertumbuh. Karena tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Mau menarik hati Tuhan, mau lihat mujizat Tuhan, miliki iman yang kuat dan berkenan. Amin. Saudara, selanjutnya saya nggak mau ngasih firman Tuhan ngambang gitu aja. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kami, ada yang bertanya nggak? Saya secara pribadi juga selalu bertanya, gimana caranya Tuhan supaya saya bisa memiliki iman yang kuat dan berkenan itu. Itu kan pertanyaannya. Yang pertama, saya akan kasih jawabannya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 20.
Kalau saudara ingin memiliki iman yang kuat dan berkenan, kita buka di dalam Amsal pasal 13 ayat 20. Di situ dikatakan apa? Setiap orang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi pergaulanmu menentukan masa depanmu. Pergaulanmu dengan siapa menentukan kehidupanmu di masa yang akan datang. Bergaul dengan Yesus pasti menjadi seperti Yesus. Nggak nyanyi doang kan? Seperti Yesus. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Tapi kok nggak jadi-jadi? Karena kurang bergaul. Bergaul dulu dengan Yesus. Yuk, saya akan kuatkan dengan Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Ini Yesus sendiri yang bilang. Tolong dibuka. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Cepat aja. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara nggak bisa bertumbuh, nggak bisa menjadi seperti Yesus kalau kita tidak bergaul dengan Yesus, kalau kita tidak dekat dengan Yesus. Ayat yang kelima, ini buktinya. Bisa kata siapa? Ini buktinya kata Yesus. Yuk, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, apa katanya? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya orang yang dekat dengan Yesus, hanya orang yang bergaul dengan Yesus, erat dengan Yesus, melekat kepada Yesus, dia akan memiliki iman yang kuat dan iman yang berkenan. Amin. Suka nggak suka, mau nggak mau, melekat dengan Tuhan, melekat dekat dengan Tuhan. Gimana caranya, Tan? Saya sih ya itu, memiliki prioritas waktu. Mau sejam, setengah jam, kuatnya berapa lama? Tapi kalau kata firman Tuhan, masakan kau tidak kuat 1 jam saja? Saudara tahu kalau saya bisa menikah dengan Filemon Pramudito, ini orang tanya, nah asam di gunung, garam di laut, itu tuh kamu, suami lu kalem banget, lu pejingkrakan begini, itu suami lu nggak senewen melulu katanya gitu, nggak semaput ngelihat lu, di rumah mah diem, di rumah. Orang nggak tahu aja, kok bisa? Sampai saudara sepupunya yang di Malang, anaknya Om Sumaryanto bilang gini, nak sini, kok bisa kamu disetujuin sama itu, sama mama mertuamu? Mama mertuamu kan, Jawa banget, bibit, bebet, bobot, nah gitu. Saya bilang, bisa. Gini, kenapa bisa? Doa puasa makanya. Saya cuma doa puasa selama 1 tahun, saudara, betul. Orang bilang, mana mungkin, sini siapa yang belum menikah? Doa puasa dari sekarang. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau salah menikah. Mami saya salah menikah 2 kali. Punya suami 2, cerai dua-duanya. Saya ini kadang, Tuhan nanti kalau saya menikah, nanti mami papi saya waktu itu masih pada hidup. Nanti orang lain kan sepasang ya Pak ya. Nah saya mah 2 pasang. Malu-maluin. Saya bilang, Tuhan, ada gak sih yang mau nerima saya? Udah dari kampung, modelnya kayak gini gitu kan. Bapaknya 2, mak 2, bapak 2. Tapi gak ada 2, tinggal 2. Tapi puji Tuhan, saudara. Kalau orang bilang, mana mungkin, nggak mungkin, saudara. Ada ibu-ibu bilang gini, jangan suka
bukan juga jangan suka. Jangan mau menikah sama orang Cina. Lah saya kan Cina. Kenapa gitu sama orang Cina? Cina mah pelit. Udara Yesus, saya bilang gitu. Tapi kan kalau udah bertobat, justru orang Cina itu paling murah hati. Amin. Murah hati. Tapi jangan juga kamu mau menikah sama orang Manado. Padahal saya suka sekali sama orang Manado. Kenapa orang Manado? Playboy. Waduh. Terus jadinya sama orang mana dong? Orang Batak, karena yang ngomong orang Batak, kamu orang Batak. Berarti supaya saya jadi apa? Sama orang Batak? Enggak juga. Jangan sama orang Batak. Kenapa orang Batak? Enggak romantis. Orang Batak kata enggak romantis. Tapi buktinya suami saya sama sekali juga enggak romantis. Saya bilang, ini ada model kayak begini. Saudara tahu, manusia paling cool. Saking cool ya pakai kulkas. Tapi saya udah bikin kontennya. Kok bisa dia berubah? Itu saya bilang, semuanya dengan Tuhan mungkin. Dulu saya deketin, Pak, apa? Nggak usah deket-deket. Maaf ya, dia bilang suka gini. Medeni. Tahu medeni? Nangkut-nangkutin. Lah bang, gua setan. Terus oke. Saya cium-ciumin. Gilani. Lah kak lang gilani oh. Tahu gilani? Menjijikkan. Oh, darah Yesus. Sampai satu saat saya cuman berdoa puasa dan Tuhan buka jalan. Saya ikut sebuah seminar. Nah itu nanti ada konten-kontennya lengkap saudara. Di Agustino Pramudito. Sekarang kalau dulu saya kejar-kejar suami saya peluk-peluk. Dia nggak mau. Sekarang Bu mau cium saya dulu nggak? Nggak. Diam. Terbalik sekarang mah. Bu sini dulu peluk saya. Alamak. Dasar opa saya bilang gitu ya, sini. Tapi puji Tuhan, dengan Yesus semuanya pasti bisa. Asal kamu dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, semuanya menjadi mungkin. Katakan mungkin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya menjadi orang yang punya iman yang kuat dan berkenan? Yang kedua, Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di situ ditulis firman Kristus, bukan firman Allah. Bukan firman Tuhan, setuju? Firman Kristus, tolong digarisbawahi, ini penting. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman yang diurapi. Kata Kristus itu artinya diurapi. Oh kalau gitu, kalau gua nggak bertumbuh di iman, pantesan yang khotbah kagak diurapi. Nah kan suka bilang, ya salahnya Bapak Ibu Gembala dong. Kenapa nggak diurapi? Nah ini yang menjadi tanggung jawab sebuah khotbah diurapi atau tidak, sebuah kebenaran firman Tuhan saat dibaca diurapi atau tidak, itu ketika ada orang-orang yang mau berdoa. Saudara sudah berdoa untuk kami hamba-hamba Tuhan yang membawa firman Tuhan? Doakan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Saya punya sebuah cerita, ini kesaksian, katanya benar-benar terjadi. Itu saya sudah bikin juga di konten YouTube saya. Ada dua orang perempuan berteman sejak dari kecil, namanya Yani dan Sandra. Yang Yani ini udah Kristen, yang Sandra ini belum Kristen. Dari kecil sampai mereka lulus kuliah mau bekerja, baru mereka berpisah. Nah Yani ini dari kecil suka ngajak Sandra, ayolah Sandra ke gereja, biasalah gitu kan. Nah, Sandra ini tidak pernah mau. Singkat cerita, karena terus dipaksa dan mau berpisah, kata si Yani, tolonglah satu kali ini please ikut saya ke gereja.
Jadi perpisahan gitu kan, untuk sekali dan selama-lamanya. Terus kata Sandra, oke deh kalau gitu saya mau ikut ke gereja. Tapi sekali aja ya, dia bilang sekali aja. Oke. Sekali aja. Minggu depan dia ke gereja ya. Iya. Oke, singkat cerita sepakat. Dari hari itu Yani mulai berdoa dan berpuasa secara khusus untuk Sandra yang nanti akan dengar firman Tuhan. Yani juga berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala yang akan membawakan firman Tuhan di minggu yang akan datang. Atau siapa saja yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampailah di hari Minggu, mereka berdua masuk ke gereja. Sandra bilang, ingat ya, cuman sekali doang. Iya, Yani bilang, iya. Yani yakin, aku udah doa puasa kok. Pasti firmannya firman yang diurapi, firman yang hidup, firman yang luar biasa. Singkat cerita selesai pujian, firman Tuhan disampaikan. Bapak Gembalanya cuman bilang begini, mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Itu bicara tentang lalu Adam berusia 930 tahun, lalu Adam mati. Enos berumur sekian ratus tahun, lalu ia mati. Kenan berusia sekian ratus tahun, lalu ia mati. Semua mati. Judulnya cuman mati. Coba dibaca, nggak ada apa-apa. Selesai ibadah, Yani bilang, ya Tuhan, udah doa puasa seminggu loh. Ini Bapak Gembala ngapain sih khotbah kok kayak gitu doang? Bener. Di luar Sandra bilang gini, tuh khotbah cuman gitu doang. Untung gak lama-lama, udah ngantuk gua katanya. Cuman sekali ya, bye. Singkat cerita mereka pulang, akhirnya pulang. Yani lesu, Sandra pulang. Tapi jam 12 malam, tiba-tiba Sandra telepon Yani. Sandra, Yani, ini Sandra. Ya kenapa Sandra? Yani, besok minggu depan lu ke gereja lagi kan? Gue ikut lagi ke gereja ya. Lah katanya cuma sekali doang. Iya, aku udah ngantuk banget. Tapi tiap kali mau tutup mata, lalu Adam mati. Belok ke kanan, lalu Enos mati. Balik ke kiri, lalu Kenan mati. Saya terlentang, kamu nanti yang mati. Saya belum mau mati. Jadi ajak lagi saya ke gereja, saya mau bertobat dulu. Jadi masalahnya bukan seberapa hebat khotbah itu, tapi seberapa besar dia diurapi. Amin. Bukan harus khotbah yang pasti lidah, khotbah yang kayak gimana, tapi cukup khotbah yang diurapi untuk bisa membuat orang memiliki iman yang kuat dan berkenan. Amin. Saudara mau berdoa untuk kami hamba-hamba Tuhan? Haleluya. Benar. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang kuat dan berkenan? Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai dengan 20, maaf. Saya akan langsung baca aja ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka apa? Iman itu pada hakikatnya adalah, lanjut, ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki iman yang kuat dan berkenan? Praktekkan.
lakukan. Bahasa iman cuman bahasa lakukan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan. Saudara mau hidup berbahagia, saudara mau hidup disertai Tuhan, saudara mau hidup melihat mujizat-mujizat Tuhan, lakukan firman Tuhan. Mari. Iman itu seperti otot. Saudara yang suka nge-gym, siapa yang suka nge-gym? Yang berotot-berotot. Itu bisa sebulan 2 bulan terjadi itu otot. Anak saya yang namanya Daryl itu dari umur berapa ya? 14 tahun. Selama 2 tahun dia angkat barbel terus tiap malam. Saya push up. Ngapain nih anak saya bilang gitu kan. Dari yang cungkring bisa sekarang ceng ceng ceng. Saya bilang, jadi ganteng lo dek. Iyalah katanya gitu. Latihan mah, praktekin tuh katanya gitu. Kalau mama juga mau 6 pack, 1 pack. Kalau ini 1 pack. Latihan, lakukan, praktekkan itu. Tutorial-tutorial di YouTube. Jangan cuma ditonton doang. Ibu-ibu yang suka masak-masak ditonton aja. Waduh, enak banget, enak banget. Nggak dipraktekin kan cuma ngiler doang. Setuju? Praktekkan. Bahasa iman adalah bahasa praktek. Kalau saudara mempraktekkan apapun kata firman Tuhan, jangan suka pilih-pilih ayat. Jangan suka pilih-pilih ayat. Ini mah enggak bagus, enggak. Allah kita adalah Allah hukum. Dengar ini saudara, sebelum saya akhiri. Allah kita adalah Allah hukum. Negara kita adalah negara hukum. Kan hukum anak Tuhan. Lah itu Gibran anak presiden bukan? Tommy Soeharto dulu anak presiden kan? Tapi kalau dia salah, kebal hukum enggak? Enggak ada yang kebal hukum. Dunia mungkin bisa mempermainkan hukum. Tapi percayalah, Allah kita adalah Allah hukum. Dia tidak bisa dipermainkan. Sekalipun engkau anak, kalau engkau melanggar, engkau harus terima hukuman. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang taat hukum, taat akan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Engkau akan disertai Tuhan luar biasa. Amin. Sebelum saya tutup, ada satu kesaksian. Kalau Om tadi yang sudah berusia 81 tahun, bulan Desember ya Om, kena COVID. Kita alumni COVID. Oh, itu orang beriman, kuat iman kok bisa kena COVID, saudara. Justru di sini, iman itu ya, bukan cuman penting untuk bisa membawa kita mati nanti masuk ke sorga. Tapi iman itu penting saat kita berjalan selama ada di muka bumi ini. Amin. Saudara kan bukan seperti penjahat yang ada di sebelah kanan kiri Yesus. Yang percaya, yang di sebelah kanan itu kan percaya langsung mati masuk ke Firdaus. Dia nggak perlu iman lagi untuk menjalani hidup. Dia cukup punya iman yang tadi itu aja, cukup membawa dia sampai ke sorga. Tapi yang hidup berlangsung terus. Saudara ingin lihat mujizat? Saudara ingin lihat keajaiban? Hidup kita ini harus menjadi hidup yang menggenapi firman Tuhan. Dikatakan iman itu sebesar biji sawi. Kan saya bilang bukan soal besar kecilnya, tetapi mau nggak bertumbuh. Karena kalau dia bertumbuh, dia tumbuh besar. Dia bisa menjadi pohon yang begitu kuat, di mana burung-burung besar kecil akan bertengger, bernaung di atas dahannya. Jadi orang Kristen yang punya iman kuat, berkenan, pastinya akan menjadi berkat dan menjadi kesaksian, menolong banyak orang, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Jadi mari, Tuhan cuma bilang, aku rindu untuk menyatakan mujizatku. Saya ingat tuh Lukas pasal 18.
Ada seorang ibu yang berdoa siang dan malam minta pertolongan kepada siapa? Hakim yang lalim. Tuhan bilang, kalau hakim yang lalim aja itu bisa bermurah hati kepada ibu itu, apalagi aku kepada anak-anakku, kata Tuhan. Tapi yang jadi masalah aku di Allah hukum. Tuhan cuma bilang, kalau aku datang, aku cuma mau satu saja. Apakah aku mendapati apa? Mendapati apa? Jadi Tuhan rindu untuk buat mujizat buat saya dan saudara. Setiap hari Tuhan ingin lihat, memperlihatkan mujizatnya, kehebatannya. Tapi satu hal yang Tuhan cari sebelum mujizat itu terjadi, adakah iman di muka bumi ini? Sekarang mari, saudara masih berminat, masih antusias, karena iman itu penting, dasar itu penting, berkenan di hadapan Tuhan itu penting. Tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Bulan Desember kami sekeluarga selesai, kami mengundang tante Natal di tempat kami, tanggal kalau tidak salah tanggal 15 ya, tanggal 15. Setelah itu tante, kami sekeluarga kena. Puji Tuhan, Tuhan sertai tante. Daryl yang paling kecil ternyata terkena dari temannya karena dia suka foto-foto, dia keluar. Akhir Januari kami baru sembuh. Akhir Desember, awal Januari percis, awal Januari tanggal 1 kami sekeluarga sembuh tanpa harus ke rumah sakit, tanpa harus ke dokter. Saya dipaksa ke dokter sama suami karena saya kena mah. Ayolah bu, ibu nggak bisa makan. Karena saya takut diomelin, ya udah saya ke dokter. Bayar cuma 130. Tapi saudara tahu nggak? Hidup kami ini cuma karena iman. 130, Tuhan ganti jadi 1.200.000. Orang bilang, kecil. Buat saudara mungkin kecil, tapi buat kami penyertaan Tuhan itu terpenting dalam kehidupan kami. Orang yang punya iman tidak akan dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan. Selesai dari itu, saya setiap hari kan suka jalan pagi, jalan sore. Kalau nggak pagi nggak bisa, sore waktu itu. Setiap jalan saya cuma berdoa di dalam roh. Kemudian saya katakan, Tuhan nyatakan segala kehebatan-Mu, nyatakan segala keajaiban-Mu, nyatakan Tuhan kehebatan-kehebatan-Mu. Kalau saya mau saksikan kesaksian kami selama 22 tahun di Lipo Karawaci, itu nggak cukup 5 kaset. Terlalu banyak kebaikan, kehebatan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tapi satu hal yang terbaru aja. Anak saya yang besar ini sedang sibuk skripsi, mempersiapkan untuk sidang juga. Terus saya bilang gini, dalam hati sambil setrika baju, Tuhan, anak saya bentar lagi lulus dari kuliahnya, dari UPH. Nanti kalau ditanya sama saudara-saudara, sama teman-teman, anak kamu di mana gitu kan, gimana? Pasti kan kita jawab, oh iya udah lulus. Oh kuliah di mana? Di UPH. Terus sekarang gimana? Masa jawabnya nganggur? Kan gak enak banget ya? Hah? Kuliah di UPH udah mahal-mahal lu nganggur? Ya Allah katanya. Tapi saya selalu bilang, Tuhan jangan permalukan hamba-Mu. Tuhan tuh langsung jawab. Nah, anakmu akan kerja sebelum adiknya dapat pekerjaan. Wah, saya langsung, yang benar Tuhan. Orang suka bilang gini, wah hebat tuh pendeta bisa dengar suara Tuhan. Ya iyalah anak Tuhan. Lah kalau dengarnya suara yang lain, anak siapa? Ya. Orang suka ngomong, hebat sih bisa dengar suara Tuhan, anak Tuhan apa ya? Nah kalau dengar suara setan gimana? Kok lebih suka dengar suara setan? Berarti anak siapa? Nah, jawab aja sendiri. Jadi jangan heran kalau, dia bisa dengar suara Tuhan. Anak Tuhan, hamba Tuhan. Allah itu roh, makanya kenapa harus doa puasa? Karena roh kita akan diperbesar. Manusia roh kita akan diperbesar. Itu yang membuat roh saya bisa menangkap rohnya Tuhan. Waktu Tuhan bilang begitu, itu seminggu kemudian Tuhan bilang, anak kasih tahu anakmu. Enggak Tuhan, nanti malu kalau enggak dapat. Loh, aku yang bicara. Saya panggil akhirnya.
Sini Cici, sini. Tuhan bilang nanti Cici dapat pekerjaan sebelum Dede dapat pekerjaan. Karena adiknya tuh nyari-nyari pekerjaan kemana-mana. Tapi nggak dapat. Sekalinya dapat jadi OB. Saya bilang, oh Tuhan, lu Dek ganteng-ganteng lu jadi OB, ya ampun dah. Tapi saya jangan suami, biarin aja, biar dia rendah hati, biar. Singkat cerita, seminggu setelah itu, anak saya dapat pekerjaan. Nggak mungkin saya cerita terlalu detail. Tapi yang anehnya, saya cuma bilang gini, kok bisa secepat itu Tuhan? Tuhan bilang, aku tidak bisa menahan janjiku. Janji yang mana Tuhan? Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan akan mencurahkan segala berkat kasih kemurahan Allah. Wow. Orang bilang, kayaknya terlalu wow banget. Nah saya perhalus, peringan, ya, disederhanakan, dilancarkan, dimudahkan. Anak saya dari kecil saya paksa. Darah Derol itu dari kecil. Ci, dapat angpau, dapat berkat dari siapa aja, dari om, tante, oma, opa, dari siapa aja, berapa aja. Kembalikan milik Tuhan. Ini yang kecil, yang gede ini paling ini banget. Mama. Persepuluhan. Kelihatannya enteng, ecek-ecek. Kami sekeluarga juga. Saya dengan suami sepakat untuk setia membayar persepuluhan. Saya bukan anak pendeta. Jangan alergi saudara, ini ada di dalam Alkitab. Kalau saudara ingin lihat mujizat Tuhan, secepat, semudah itu dilaksanakan, dikerjakan, diterima oleh kita. Cuman satu ayat itu, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Bayangkan, langit yang sangat sulit bisa Tuhan bukakan, apalagi cuman pekerjaan, jodoh, rumah, apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Tuhan berikan dengan mudah. Amin. Cuman itu Allah kita adalah Allah hukum. Jangan langgar hukum. Setelah anak saya kerja, adiknya langsung juga dapat pekerjaan. Mereka tidak cari pekerjaan. Tuhan bilang pekerjaan yang akan cari mereka. Papanya bisa ngajar di sekolah Harapan Bangsa di Tangerang. Itu juga kami cuma doa puasa. Saya bilang, Pak nanti Papa ngajar. Benar, seminggu kemudian ada yang datang, Mas mau ngajar nggak? Singkat cerita bisa ngajar di sekolah Harapan Bangsa. Makanya anak-anak kami bisa sekolah di salah satu sekolah yang termahal di Tangerang. Itu cuma campur tangan Tuhan. Kalau kami bisa sampai hari ini ada. Orang bilang, kok bisa ke ruko? Kok bisa punya rumah di Lipo? Saya cuma katakan, kami hanya mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Mari, saya cuma bisa mengatakan, Tuhan Yesus baik. Allah itu baik. Dia akan menyatakan juga kebaikannya untuk orang-orang yang taat sepenuh kepada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya akhiri sedikit saja, supaya jangan salah-salah pengertian. Membayar persepuluhan itu bukan kunci berkat. Kunci berkat adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Salah satunya bayar persepuluhan. Saya dari sejak kerja di Bandung, lulus SMA, saya S3 saudara. Suami saya S2, saya S3 lebih hebat. SD, SMP, SMA. Dengan 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa roh. Sedikit bahasa tubuh. Tapi Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Kami boleh ada, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, siang ini kita diberkati Tuhan kembali. Dan seperti tadi di awal khotbah dari Ibu Ana ini, dia sudah mungkin bertanya terlebih dahulu atau mengatakan kalau berbicara tentang iman itu sudah biasa. Tetapi saya percaya saya juga mendapatkan berkat yang luar biasa karena dijelaskan begitu rupa sehingga kiranya semoga saudara sekalian jemaat Tuhan yang ada juga mulai mengerti bahwa yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan minta dari kita bukan sekedar cuma percaya saja, tetapi justru iman itulah. Karena untuk apa? Kalau Tuhan datang kembali,
Tidak ada hal lain yang dia cari dari kita. Yang dia cari atau mau mendapatkan dari kita adalah iman kita kepada Tuhan. Amin. Jadi sudah cukup jelas bagaimana iman itu sebenarnya. Mungkin kita banyak kekurangan setelah kita mendengar firman Allah ini, dan saya begitu berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk belajar kembali tentang kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan tolong kita untuk benar-benar gereja Tuhan di akhir zaman ini menjadi orang-orang yang beriman. Haleluya. Dan puji Tuhan kita lihat bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, seperti tadi dikatakan atau yang dialami oleh Ibu Anne sekeluarga ini, benar-benar mujizat demi mujizat yang terjadi dalam hidup mereka. Saudara mungkin banyak yang tidak kenal Dito, atau ya kita dulu panggilnya biasanya Filemon ya, karena masnya, abangnya bernama Filipus dan dulu adalah ketua Komuda atau ketua paduan suara. Mungkin ada yang remaja dulu di sini atau pemuda dari Janur dulu, kemudian pindah ke sini. Dan Filemon Pramudito ini biasanya ada bersama dengan kami di sini. Saya berterima kasih kepada Tuhan setelah sekian lama. Memang seperti tadi Ana katakan, gak pernah mereka keluar dari Lipo Karawaci, tidak pernah keluar memang. Saya hanya ingat mungkin cuma sekali saya datang kepada mereka. Waktu itu baru menikah mungkin ya, entah tahun berapa saya udah lupa. Minta pelayanan saya di sana, dan sesudah itu nggak pernah lagi. Dan setelah beberapa banyak tahun baru datang, dan kemarin ya seperti tadi disaksikan Desember yang lalu untuk Natal saya diundang ke sana. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan bisa datang di tempat mereka, puji Tuhan. Filemon ini juga cucu pionir. Jadi opanya Filemon, Om Suprapto, dengan ayah saya dulu di awal GPDI ini, kalau ini masih ngomong GPDI, nah itu putra-putra Indonesia pertama yang dipercayakan Tuhan dan yang dipercayakan oleh organisasi GPDI untuk memimpin GPDI. Itu awal mulanya cuma 3 orang, cuma ayah saya, opanya Dito, dan Opa Lumoendong ya. Dan saya berterima kasih seperti tadi juga dikatakan bahwa 100 tahun berjalannya atau adanya GPDI di Indonesia ini, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Tetap kita berdoa, bukan kita bangga dengan GPDI. Saya selalu katakan GPDI itu Tuhan punya, bukan siapa-siapa punya. Tuhan punya, kita pun adalah Tuhan punya. Jadi kita tetap berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPDI, khususnya karena adanya mereka itu juga GPDI ini masih ada.